Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan UTS, mata kuliah pembelajaran SKI, MI atau SD yang berupa pembelajaran interaktif. Mata kuliah pembelajaran SKI, MI atau SD ini diampu oleh dosen kita, yakni yang terhormat Ibu Maftuha, FPD. Penugasan pembelajaran interaktif kali ini yaitu berupa PowerPoint, yang dimana penugasan ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran SKI, MI atau SD semester 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maila Fatihah dengan NIM 1262052111042, nomor absen 9, kelas PGMI 4D. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dari dibuatnya PowerPoint ini adalah untuk mempermudah guru dalam menjelaskan materi Isra Mi'raj SKI kelas 4, MI atau SD, agar materi dapat tersampaikan secara maksimal dan tidak membosankan. Langsung saja kita membahas bagaimana cara kerja PowerPoint ini. Seperti yang sudah tertera dalam judul di atas, yakni petunjuk. Tekan aku untuk menuju ke halaman yang ingin dituju. Bisa dipahami ya? Contoh, kita ingin langsung menuju ke halaman materi. Maka kita tekan kata materi pada halaman petunjuk. Nah, sudah muncul. Setelah kita tekan kata materi, maka akan muncul halaman materi. Untuk kembali lagi ke halaman utama atau ke halaman petunjuk ini bisa kita namakan halaman utama atau halaman home. Untuk kembali ke halaman utama, kita bisa menekan icon home yang ada di sebelah kiri atas. Nah, kita sudah kembali ke halaman home. Jika kita ingin langsung menuju ke halaman rangkuman, maka kita menekan kata rangkuman pada halaman home. Nah, setelah kita tekan, maka langsung menuju ke halaman rangkuman ya. Kembali lagi ke halaman home, maka kita tekan icon home yang ada di sebelah kiri atas. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya yakni slide materi. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan lagi ke Sidratul Muntaha. Latar belakang Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad dalam mendakwakan agama Islam di Makkah. Kaum kafir Quraisy menambah ancamannya kepada Rasulullah ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Lahab meninggal dunia. Selanjutnya yakni peristiwa penting dalam Isra Mi'raj. Ada beberapa peristiwa penting yang perlu digarisbawahi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di antaranya yakni Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Gambaran orang yang memotong lidahnya sendiri adalah orang yang suka berbohong. Lalu yang selanjutnya yakni Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika semasa hidupnya di dunia suka memakan hasil riba. Lalu yang selanjutnya yakni Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Lalu daging yang baik itu dibuang dan mengambil daging yang busuk itu. Nah, peristiwa itu menggambarkan
setiap manusia semasa hidupnya di dunia itu melakukan zina. Selanjutnya yakni perintah sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu ketika Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Pada awalnya, perintah sholat dalam sehari semalam adalah 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad memohon keringanan kepada Allah SWT. Akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 waktu. Nah, ilmu berharga yang diterima Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj diantaranya adalah 1. Hijrah, 2. Jihad, yang ketiga sedekah, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir yakni ibadah sholat. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya yakni ada contoh atau gambaran tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dilakukan di malam hari ya. Berawal dari Masjidil Haram, lalu ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7, dan di Sidratul Muntaha Rasulullah ditunjukkan siksaan neraka. Selanjutnya yakni rangkuman. Wah, kita udah sampai rangkuman aja nih. Cepet ya. Oke, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari. Kemudian dilanjutkan lagi sampai ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa yang terjadi dalam Isra Mi'raj yakni Nabi Muhammad diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang besar. Lalu, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian Isra Mi'raj ini. Di antaranya yakni Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Kita harus mencintai dan bangga kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir yakni kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya yakni kuis. Ada 1 pertanyaan dan 6 pilihan jawaban. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj? Ibu kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Ya, bener banget. Jawabannya adalah nomor 2, yakni Abu Bakar. Jadi, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan. Selanjutnya, yakni halaman evaluasi. Nah, halaman evaluasi ini juga halaman yang paling terakhir ya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi Isra Mi'raj kelas 4 MI atau SD. Soal yang pertama yakni, apa yang kamu pahami tentang Isra Mi'raj? Bagaimana alur perjalanan Rasulullah saat peristiwa Isra Mi'raj? Lalu yang ketiga, apa saja perintah yang diperoleh Rasulullah saat peristiwa Isra Mi'raj? Dan pertanyaan yang terakhir yakni, apa saja hikmah yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari dari peristiwa Isra Mi'raj? Jangan lupa dijawab ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi Isra Mi'raj mata pelajaran SKI kelas 4 MI atau SD, serta penjelasan tentang bagaimana cara mengoperasikan PowerPoint per slide-nya. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.